Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Umam TV yang ada dimanapun kalian berada? Saya harapkan kalian hari ini sehat dan seterusnya sehat walafiat. Bagaimana puasanya hari ini? Saya harap lancar semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jumlah rakaat dalam sholat ya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Oke? Assalamualaikum Ustadz Adi. Saya mau bertanya, kira-kira sholat tarawih itu ada berapa rakaat ya yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum. Kira-kira berapa rakaat? Jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti nggak nyampe itu. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Oke? Baik, bahasan pertama tentang rakaat ini, saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili masna masna wa idza khiftus subhi fa'utira biwahidatin, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka apabila engkau takut masuk waktu subuh, hendaklah melakukan witir 1 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1137 dan Muslim nomor 749. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik. Mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik, beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini, tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis, ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas? Kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Ya, malam ini 2, besok baru 4. Ya. Besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi, ya. Maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW, ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Makana
yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 raka'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di satu ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Ya. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Ya. Mengulang penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama, hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam salat malam di bulan Ramadan dan tidak pula di dalam salat lainnya lebih dari 11 rakaat. Dengan bilangan rakaat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian ditambah witir 3 rakaat salam. Begitulah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764 menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Ya, Masya Allah. Nanti kita lihat ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat, yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Pelan ya, nanti saya terangkan. Ya, khafifatain. Ya. Khafifah itu ringan. Ya, khafifatain 2 rakaat yang ringan. Ya. Maksudnya pembuka solat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena salat ini saat ditunaikan itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat ya. Ya, Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca ya? Jangan terlampau soleh ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Taib, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2, 2, 2, 2 ditutup dengan 3 rakaat witir, ya, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah. Meneruskan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Yang kedua adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, yakni bil lail.
Salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari adalah 13 rakaat. Akan tetapi 13 rakaat ini intinya adalah 11. Yang dua ini adalah dinamakan khafifatain atau dua yang sangat ringan. Konfigurasi rakaatnya adalah 2, 2, 2, 2 plus 3, berarti 11 rakaat. Ini menurut Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang berkenaan dengan perintah pelaksanaan melakukan sholat 2 rakaat yang ringan adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili lisalli tahtaha salatuhu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak melaksanakan salat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan. Masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain ya. Beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau ya. Baik, keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Yuk kita baca dalil hadis dari Ali yang memerintahkan untuk sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Hadatsana Ali bin Abi Da'ib an Yazid bin Khasifah an Sa'id ibni Yazid qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar fi sahri Ramadan bi asrina rak'atan wa in kanu liyaqra'una bil ma'ini minal Qur'an. Telah menceritakan bahwa kepada kami Ali bahwa Ibnu Abi Da'ib dari Yazid bin Khasifah dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, mereka melaksanakan qiyamul lail di masa Umar di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Ketika itu mereka membaca 200 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Ali bin Al-Ja'ad dalam musnadnya. Ini 11, 13, ini 23 ya, 23 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36 ya. Ada yang sampai 40 Ubay bin Ka'ab ya, dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4 tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11 ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11 ya. Kemudian ada yang 13 gak ada masalah ya. Bahkan ada yang sampai 40 ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat ya. Jadi sepanjang masih ada yang sholat ya, kaedahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya, kalau 20 segini arahnya ya. Jelas ya? Baik. Tetap yang salah adalah satu golongan, yaitu mereka yang tidak menjalankan sholat. Lucu sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.